Presiden Prabowo Subianto memulai masa pemerintahannya dengan langkah yang penuh semangat dan komitmen untuk mempertahankan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa. Dalam rangkaian acara retret kabinet di Lembah Tidar, Magelang, Presiden Prabowo bersama jajaran Kabinet Merah Putih menjalani serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempererat kerjasama dan meningkatkan semangat patriotisme. Lembah Tidar, yang dikenal sebagai tempat penggemblengan para pemimpin militer, menjadi lokasi yang dipilih oleh Presiden Prabowo untuk memberikan pembekalan kepada para menteri dan wakil menteri. Dalam acara tersebut, para anggota kabinet menjalani latihan fisik dan mental yang dipimpin oleh para pelatih dari Akademi Militer Magelang. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerjasama tim dan semangat kebersamaan dalam menjalankan pemerintahan. Kita harus bergerak seirama dengan tujuan yang sama. Pemerintah itu tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan sebagai tim, ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya. Pekan lalu dan ini kata praktisi hukum Elvan Gomez. Filosofi yang diambil dari keberangkatan menteri, wamen maupun pejabat badan-badan negara yang dimiliki Prabowo dalam retretnya di Magelang, di Lembah Tidar, ada filosofi yang harus menjadi pegangan dari Prabowo Presiden maupun para menteri. Karena Lembah Tidar itu adalah tempat sakral di mana pembentukan para penjaga negara, yaitu alat pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk kadernya di lembah itu. Dan mereka telah teruji mampu menjaga keamanan dan pertahanan negara. Nah, karena itu para menteri juga harus mampu menjabarkan yang namanya mempertahankan keamanan negara sesuai dengan bentuk protap pekerjaan selaku menteri, dalam tujuan mencapai kecerdasan bangsa, kesejahteraan bangsa di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan karena itu filosofi yang pertama harus dianut oleh para menteri maupun presiden, di mana di Lembah Tidar itu dibentuklah manusia yang mempertahankan kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, berdasarkan Pancasila, berdasarkan Tuturi Handayani yang menciptakan masyarakat bangsa Indonesia cerdas dan bangsa Indonesia sejahtera. Nah, apabila setelah pulang dari Tidar itu tidak mampu menciptakan kedaulatan negara Indonesia berdasarkan 45, tidak berarti negara Republik Indonesia saat sudah tidak ada lagi. Nah, yang ada adalah negara yang tidak jelas dasar undang-undang dasarnya. Jadi Pak Prabowo tidak menyebutkan menjalankan Undang-Undang Dasar 45, hanya Undang-Undang Dasar. Dan ini harus dipertanyakan. Dan untuk mempertegas kepemimpinan Prabowo dan menterinya, maka Prabowo harus segera mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 supaya kesejahteraan dan kecerdasan bangsa tercapai. Karena yang bisa mencapai kesejahteraan bangsa adalah Undang-Undang Dasar 45. Hal itu dibentuk saat berdiri negara Indonesia, Sumpah Proklamasi dan pembentukan Undang-Undang Dasar 45 dengan pengukuhan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada pesan khusus nggak? Pesan khusus adalah segera kembalikan Undang-Undang Dasar 45 ya, oleh Presiden, oleh dekret Prabowo sebagai landasan dasar kementeriannya dan kepemimpinan selaku pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau seandainya nanti tidak sesuai dengan apa dengan undang dasar, kira-kira apa yang tidak diandalkan kan terjadi kayak Jokowi Undang-Undang 45 yang miskin tambah 2%, terus hukum semeraut, ya kan, konstitusi ngaur, ekonomi babak belur. Jadi nanti tidak ada lagi, kalau itu terjadi, tidak ada lagi monopolistik kekuasaan itu, ekonomi, hukum maupun
perangkat konstitusi dipegang oleh satu orang, oleh partai politik. Nah, kalau itu tidak benar, kontrolnya tidak akan bisa terjadi, nggak akan terjadi, dan tidak akan terjadi bangsa Indonesia sejahtera, bangsa Indonesia cerdas seperti tujuan kemerdekaan Indonesia. Baik, makasih Pak Gubernur.